Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia belajar fikih mawaris, setelah kita mempelajari beberapa ketentuan dasar, kemudian mempelajari tentang bagian-bagian ahli waris, kemudian urutan-urutan atau tahapan yang perlu dilakukan sebelum pembagian harta waris, hari ini kita mulai melakukan pembagian harta waris. Kita akan latihan membagi harta waris sesuai dengan ketentuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan mempelajari beberapa contoh dari mulai yang paling sederhana. Pertama, ada 6 contoh yang pada pertemuan kali ini akan kita bahas. Contoh pertama adalah ahli warisnya berupa istri, anak, dan cucu. Atau cucu ini maksudnya anak dari anak. Ya, anak dari anaknya pewaris atau orang yang meninggal dunia. Saya bacakan, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki. Ya, pertanyaannya siapa yang mendapatkan bagian dan siapa yang terhalang? Ya, pada kesempatan kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebelum proses pembagian harta warisan itu dipastikan siapa saja yang mendapat dan siapa yang terhalang. Nah, dari sekian ahli waris yang 3 tadi, anak laki-laki, kemudian istri, dan cucu, maka cucu secara otomatis terhalang karena ada anak laki-laki. Ini nanti di luar pembahasan mengenai ahli waris pengganti, nanti ada sendiri ya. Ahli waris pengganti itu apabila ada, ini ketentuan di dalam kompilasi hukum Islam ya. Apabila ada anak meninggal lebih dulu dari orang tua, kemudian hartanya masih tercatat atas nama orang tua, maka anak dari anak ini yang ayahnya sudah meninggal ini tidak bisa mewarisi kakeknya karena ayahnya sudah meninggal, meskipun pada saat yang sama saudara-saudara ayahnya itu mendapat bagian warisan. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini yang sederhana nih, ahli warisnya istri, kemudian anak dan cucu. Cucu maksudnya anak dari anak. Maka karena ada anak, maka cucu perempuan atau anaknya anak ini terhalang. Sehingga ahli waris yang mendapatkan bagian cuma 2, istri dan anak. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, kemudian anak laki-laki mendapatkan sisanya atau asobah. Menjadi sisanya dari satu harta atau keseluruhan harta, kita asumsikan 8/8 dikurangi 1/8, maka sisa 7/8 itu semuanya dikasihkan ke anak. Jadi misalnya hartanya itu 800 juta, maka yang 100 juta diberikan kepada istri dan yang 700 juta diberikan kepada anak. Ini dimulai dari yang paling sederhana ya, contoh pembagian yang paling sederhana. Contoh kedua, ahli warisnya ayah dan anak perempuan ya. Ini juga masih sangat sederhana. Saya bacakan, seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan dan seorang ayah. Baik, ini secara otomatis dua-duanya mendapatkan bagian dan tidak ada yang terhalang. Seperti disampaikan pada pertemuan kemarin bahwa di antara ahli waris yang tidak mungkin terhalang adalah orang tua, ayah dan ibu, kemudian anak baik laki-laki maupun perempuan, dan suami atau istri. Nah, ini ayah dan anak otomatis tidak akan terhalang. Pertama diambil untuk ayah, 1/6 ya. Ayah, bagian ayah kan pertama kali 1/6. Kemudian bagian anak perempuan adalah setengah, karena hanya satu ya dan tidak ada anak laki-laki. Nah, setelah dibagi untuk ayah dan anak, ini kan masih sisa. Untuk ayah dan anak perempuan. Jadi 1/6 dengan setengah itu asal masalahnya 6. Ya, bilangan yang habis dibagi 2 dan 6 ya 6 ya. Nah, setelah diambil untuk ayah 1/6 dan untuk anak perempuan setengah atau 3/6 ya, maka masih sisa
2/6. Nah 2/6 ini kemudian dikembalikan kepada ayah dengan bagian asoba. Jadi ayah ini adalah ahli waris yang bisa yang mendapatkan bagian persentase atau menjadi menjadi dawil furud, mendapat bagian tertentu tapi juga sekaligus menjadi asoba, sehingga totalnya nanti bagian ayah dan bagian anak sama, ya, sama-sama setengah. Anaknya dapat bagian setengah, ayahnya dapat bagian 1/6 ditambah asoba, yang totalnya setengah, karena tidak ada ahli waris selain kedua ahli waris ini. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini ketika ahli warisnya saudara kandung wanita dan paman. Nah, ini catatannya adalah bahwa saudara kandung wanita dan paman itu tidak saling menghalangi atau tidak saling menghijab. Ini yang perlu dicatat, saudara kandung wanita ya, bukan saudara kandung laki-laki. Seorang pria meninggal dunia meninggalkan seorang ibu. Kemudian saudara kandung wanita dan seorang paman. Berapakah bagiannya masing-masing? Ibu dapat 1/3 ya, karena tidak ada anak. Kalau ada anak, ibu dapat 1/6. Kemudian saudara kandung wanita mendapatkan bagian setengah ya, menggantikan anak perempuan ya, karena tidak ada anak perempuan. Kemudian paman di sini mendapatkan sisa ya. Paman sekali lagi tidak terhalang oleh saudara kandung wanita. Nah, karena ada pecahan 1/3 kemudian setengah, maka asal masalahnya atau KPK-nya menjadi 6. Ya, menjadi 6 ya. 1/3 dikali asal masalahnya menjadi 2/6, kemudian setengah dikali asal masalahnya 6 menjadi 3/6, masih sisa 1/6. Nah 1/6 ini kemudian dikembalikan ke paman atau diberikan kepada paman yang menjadi asobah ya. Teman-teman pasti teman-teman yang belum tahu, angka 1/3 menjadi 2/6 itu caranya bagaimana ya. Ini 6, bilangan penyebutnya 6-nya tetap ya. Nah bilangan 2-nya dari mana? Ini adalah 6 dibagi 3. Sama juga ya, setengah menjadi 3/6 ini maksudnya 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya, penyebutnya sama. Kemudian 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, sisanya adalah 1, yakni 1/6. Ini contoh yang ketiga. Ini masih sangat sederhana. Berikutnya adalah contoh yang keempat. Ini agak kasuistik dan jarang sekali terjadi, tapi mungkin terjadi. Jadi ahli waris berupa anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian cicit laki-laki dari jalur laki-laki semua, yang dua-duanya dapat. Jadi ada cucu, ada cicit, tapi semuanya dapat. Ada anak, cucu, dan cicit, tapi semuanya dapat. Ini dalam kasus tertentu. Kita bacakan kasusnya ya. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan suami. Kemudian 1 anak perempuan. Kemudian 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Perlu dicatat, dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian 1 anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki atau cicit yang semuanya dari jalur laki-laki. Nah, kita lihat bagaimana pembagian harta warisnya. 1. Untuk suami mendapatkan 1/4 karena ada anak. Kalau tidak ada anak dapat setengah. Kemudian anak perempuan dapat setengah. Anak perempuan pasti dapat ya. Suami, anak perempuan, dan orang tua itu pasti dapat. Nah berikutnya anak perempuan dari anak laki-laki. Ini saya kasih warna biru, warna hijau ini maksudnya catatan penting. Tuh, ada anak perempuan tapi ada anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu. Kenapa bisa dapat padahal ada anak perempuan? Ini karena adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Nanti pada kasus tertentu anak perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Itu terhijab oleh anak perempuan. Berikutnya lagi cicit laki-laki dari anak laki-laki, dari cucu laki-laki, semuanya dari jalur laki-laki. Itu masih dapat ya. Masih dapat karena tidak ada penghalangnya. Penghalang dari jalur laki-laki di atas. Ya, coba dilihat nih. Jadi yang ini kan anak perempuan setengah. Suami dulu ya, suami dapat 1/4, kemudian anak perempuan setengah,
kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, ya, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki masih mendapat bagian yakni 1/6. Nah, cicit laki-laki ini kan belum ada asobah. Asobahnya ini jatuh ke cicit laki-laki dari anak laki-laki dari cucu laki-laki. Ini semuanya dari jalur laki-laki. Jadi kalau ada angka 1/4, 1/2, dan 1/6, maka asal masalahnya atau KPK-nya bilangan yang habis dibagi 4, 2, dan 6 adalah 12. Nanti lalu dihitung. 1/4 dikali 12 menjadi 3/12. Setengah dikali 12 menjadi 6/12. 1/6 dikali 12 menjadi 2/12. Ditambahkan semuanya. Hasilnya adalah 11/12. Sisa 1/12 ini dikasihkan ke cicit laki-laki dari anak dan cucu laki-laki tadi sama. Ya, jadi semuanya dari jalur laki-laki. Ini adalah kasus yang mungkin terjadi. Ya, misalnya tadi nenek yang meninggal itu memang sudah berusia di atas 100 tahun ya, yang memungkinkan masih punya anak, punya cucu dan sudah punya cicit. Ya, tapi ini jarang sekali terjadi. Ini unik contohnya. Berikutnya contoh kelima. Ya, ini ahli waris berupa anak dan saudara kandung. Saya bacakan ya. Seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu, seorang ayah, anak laki-laki, kemudian saudara kandung laki-laki. Kita lihat ibu mendapatkan 1/6 ya. Karena ada anak, ayah mendapatkan 1/6 juga sama dan tidak asobah ya di sini, cuman mendapatkan bagian saja karena ada asobahnya sendiri nanti. Kemudian saudara kandung laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Ya. Saudara kandung laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kemudian anak laki-lakinya mendapatkan asobah atau sisa. Baru kita hitung asal masalahnya, karena hanya ada angka 6 di sini 1/6, maka asal masalahnya 6. Ayah dan ibu sama-sama mendapatkan 1/6. Kemudian anak laki-laki mendapatkan sisa ya, 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Sisanya adalah 4/6, semuanya diberikan kepada anak laki-laki. Ya, jadi saudara kandung laki-laki atau paman dari anak laki-laki itu tidak dapat kalau ada anak laki-laki. Nah, teman-teman sekalian, pernah saya sampaikan bahwa di dalam sistem kewarisan lama hanya anak laki-laki yang bisa menghalangi saudara laki-laki atau bisa menghalangi pamannya untuk mendapatkan bagian warisan. Akan tetapi di dalam sistem kewarisan modern, dan tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara muslim, di dalam kewarisan modern tidak hanya anak laki-laki yang menghalangi paman untuk dapat, tapi juga anak perempuan. Ini dilegalkan oleh Mahkamah Agung juga. Kenapa anak perempuan bisa menghalangi pamannya? Karena sistem kekerabatan kita itu sudah bergeser dari keluarga besar ke keluarga inti. Maksudnya begini, kalau ada anak perempuan ditinggal mati ayahnya atau ditinggal meninggal ayahnya, itu tidak kemudian anak perempuan diasuh oleh pamannya, tapi anak perempuan diasuh oleh ibunya. Ya, maka ketika diasuh oleh ibunya, tidak mungkin dong hartanya itu kemudian diberikan kepada pamannya. Apalagi pamannya berada di kampung ya. Ayah dan ibunya berada di kota. Ibunya ini mengasuh anak yatim perempuan. Kemudian masa hartanya dikasihkan ke paman yang ada di kampung yang notabene tidak mempunyai tanggungan merawat anak perempuannya. Nah, maka di dalam sistem kewarisan modern, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu bisa menghalangi saudara dari pewaris atau paman dari anak perempuan dan anak laki-laki itu. Diperlakukan sama. Baik, terakhir kita akan belajar contoh ke-6. Ini ahli warisnya anak laki-laki dan cucu laki-laki. Ya. Selain pembahasan ahli waris pengganti ya. Ahli waris pengganti itu sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini ada di dalam kompilasi hukum Islam. Masih debatable ya tentang ahli waris pengganti ini. Tapi maksudnya adalah ahli waris yang menggantikan posisi ayahnya yang meninggal lebih dulu dari kakeknya. Ya, itu antara lain ya. Tapi ini kasusnya sederhana. Seorang pria meninggal dunia meninggalkan 2 anak laki-laki dan
Dua anak laki-laki, satu anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu itu, atau anaknya, anak yang masih ada itu, kemudian kakek dan nenek. Bagaimana pembagiannya? Yang pertama ayah. Ayah mendapatkan 1/6 karena ada anak ya. Kemudian dua anak laki-laki mendapatkan sisa atau dihitung belakangan ya kalau sisa itu atau asobah itu. Kemudian cucu terhalang oleh anak laki-laki. Ini bukan ahli waris pengganti ya, karena ayahnya masih ada. Kemudian kakek tidak mendapat, terhalang oleh ayah. Kemudian nenek mendapatkan 1/6. Nenek tidak terhalang karena tidak ada ibu. Jadi yang dicoret adalah kakek dan cucu. Ya, maka ahli waris yang mendapat adalah ayah. 1/6 karena di sini hanya ada pecahan 6, maka asal masalahnya 6. Ayah mendapatkan 1/6, nenek mendapatkan 1/6. Kemudian dua anak laki-laki mendapatkan sisanya. 1/6 tambah 1/6 adalah 2/6. Kemudian dua anak laki-laki mendapatkan 4/6. 4/6 dibagi 2 menjadi masing-masing mendapatkan 2/6. Jadi misalnya hartanya 600 juta, ini contoh gampangannya ya saya. Ayah mendapatkan 100 juta, nenek 100 juta, kemudian masing-masing anak laki-laki mendapatkan 200 juta. Ya kalau misalnya harta yang ada atau aset-asetnya itu semuanya diakumulasi dalam bentuk uang senilai 600 juta. Nanti berapapun nilainya tinggal dihitung. Sekarang ada kalkulator, jadi penghitungan warisan itu sebenarnya mudah. Nah teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan kemarin, sebenarnya penghitungan warisan itu mudah di dalam tahap penghitungannya. Yang susah itu di dalam tahap penentuan bagian-bagiannya. Kalau penghitungannya sangat mudah karena menggunakan pecahan-pecahan yang sederhana. Nah 6 contoh yang barusan ini adalah contoh yang sangat sederhana. Pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas juga contoh yang terkait dengan asobah ya, asobah bil ghair maupun asobah ma'al ghair. Kemudian kita nanti akan belajar aul dan rod. Kemudian kita juga akan belajar beberapa kasus kewarisan yang dipertanyakan di masyarakat ya. Kebetulan saya juga menjadi salah seorang konsultan di Kementerian Agama Pusat khusus untuk menjawab beberapa persoalan waris. Ya, nanti juga terakhir kita akan membahas beberapa persoalan kewarisan di pengadilan agama. Nah, kewarisan di pengadilan agama itu pasti rumit ya. Kalau tidak rumit nggak mungkin dibalikan ke pengadilan agama. Itu biasanya bertingkat ya. Di pengadilan agama itu biasanya kasus kewarisannya itu sudah terjadi belasan tahun ya, belasan tahun yang lalu. Sementara pada saat kasus itu disidangkan itu sudah bertambah ahli warisnya dan berkurang ahli warisnya. Kemudian nilai aset tanahnya atau aset rumahnya juga sudah berubah. Itu yang menyebabkan nanti agak rumit penghitungannya. Insya Allah kita akan masih lanjutkan ya latihan pembahasan fikih waris ini sampai tuntas beberapa kali episode lagi. Ya, terima kasih. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.